Seorang lelaki patubaya tampak sedang sibuk menikmati sesuatu yang diberikan seorang perempuan di atas tubuhnya. Tubuhnya berkeringat dan wajahnya kelihatan semakin memerah. Kau harus membayarku lebih, Carlos. Aku sudah melayanimu dengan baik hari ini. Pria bernama Carlos yang tak lain adalah ayah dari Bella itu tampak terkekeh pelan. Kau meragukanku, Esme. Aku akan menelepon puteriku dan menyuruhnya mengirim sejumlah uang. Dia pasti akan langsung menurutinya dengan mudah. Esme memutar bola mata malas, dia tak peduli dari mana Carlos akan mendapat uang untuk membayar jasanya. Yang jelas Esme memang sangat suka berada di dekat Carlos akhir-akhir ini. Pria tua ini yang doyan berjudi ini menjadi banyak duit sejak sebulan belakangan. Carlos selalu mengatakan, uang yang dia dapat adalah dari pemberian puterinya bernama Bella. Banyak duit berarti puterimu, ya? Tentu, aku tidak peduli dia dapat uang dari mana, yang penting Bella selalu memberi yang aku minta. Kasihan sekali Bella punya ayah sepertimu. Esme mencibir tapi ia malah ikut tertawa bersama Carlos. Sudah, berisik sekali kau betina. Cepat selesaikan saja tugasmu. Satu tepukan Esme dapatkan di bagian belakang tubuhnya. Pergerakan wanita di atasnya benar-benar membuat Carlos kepayang. Pria itu sangat menikmati, namun sayang suara dobrakan pintu yang tiba-tiba terdengar memekakan telinga berhasil mengalihkan fokus keduanya yang sedikit lagi hampir mencapai puncak surga dunia. Cih, menjikan. Seorang lelaki berparas rupawan, bermata hazel dengan hidung mancung dan rahang tegas yang ditumbuhi jambang halus tampak menerobos masuk tanpa dipersilahkan. Lelaki itu membuang puntung rokoknya yang hampir habis ke atas lantai di samping kakinya. Dia menginjak puntung itu sambil tak mengalihkan tatapannya sedikit pun pada kedua manusia tanpa busana di depannya. Esme yang syok tentu langsung turun dari tubuh Carlos, dia memungut pakaiannya dan langsung mengenakannya secara asal. Sementara Carlos sendiri terlihat berang karena orang asing tampak mengganggu kesenangannya di rumahnya sendiri. Siapa kau? Carlos berdiri untuk mengambil pakaiannya, namun sebuah letusan senjata api tiba-tiba membuatnya menegang di tempat tidur. Esme yang kini berdiri di sebelah ranjang ikut mematung kaget melihat lesatan peluru itu. Aku bertanya padamu, siapa kau? Hah? Meski sekarang tubuhnya gemetar, namun Carlos masih berusaha untuk tak terlihat gentar di hadapan laki-laki asing itu. Darren menyeringai membentuk senyum iblis yang menakutkan. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Pertama-tama katakan, di mana Bella? Bella. Mendengar nama itu disebut, Carlos langsung menyatukan kedua alis tebalnya. Kau kemari untuk mencari puteriku. Iya, dia tidak ada di sini. Satu peluru ini sepertinya cukup untuk mengantarkanmu ke neraka. Jawab perkataanku dengan jujur. Di mana Bella? Carlos semakin heran. Bella tidak ada di sini. Puteriku kuliah di kota London. Kau bisa mencarinya di alamatnya. Damian tiba-tiba ikut masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Darren. Nona Bella tak ada di tempat ini. Semua tempat di kota ini sudah digeledah Tuan. Tak ada jejak Nona Bella kemari. Kedua bahu gagah Darren merosot lunglai mendengarnya. Tidak mungkin, jika bukan kemari, kemana lagi wanita itu akan pergi? Harapan Darren semakin tipis pada keinginannya untuk segera menemukan Bella hidup-hidup. Carlos menatap dua orang itu dengan wajah bingung. Sedangkan Esme tak berani beranjak sedikit pun dari tempatnya saat ini. Wanita itu ketakutan melihat Darren yang sedang memegang senjata di tangannya. Pergi dari sini, jika kalian ingin mencari Bella, cari sana di tempat tinggalnya. Jangan malah menggangguku di sini. Carlos akhirnya berani melantangkan suaranya di hadapan Darren dan Damian. Darren mendelik dengan tatapan tidak suka. Carlos kembali menciut. Aku akan pergi, tapi setelah memberimu pelajaran. Tak lama setelah Darren mengatakan itu, 3 suara tembakan terdengar nyaring memenuhi ruangan itu.
Darren meninggalkan tempat itu dengan wajah yang masih sangat marah. Mengingat Bella sudah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh laki-laki itu. Rasanya Darren ingin sekali langsung menghabisinya tadi. Namun nasib baik ternyata masih berpihak untuk Carlos. Tangisan seorang anak laki-laki yang memanggil Carlos dengan panggilan "Ayah" menghentikan aksi Darren yang sudah mau melesatkan peluru terakhir tepat di atas kening pria itu. Tito menjadi penyelamat bagi ayahnya di detik terakhir. Datangkan para medis dan urus sisa kekacauan tadi, termasuk adik Bella. Kau harus segera memisahkan dia dari ayahnya yang serakah itu. Darren berkata pada Damian sebelum pria itu akhirnya benar-benar masuk ke dalam mobil mewahnya yang terparkir di pekarangan rumah Bella. Seminggu berlalu penuh dengan drama kesedihan di dalamnya. Baik Bella maupun Darren, keduanya sama-sama tersiksa dengan keadaan mereka. Bella melangkah ke arah teras belakang hunian barunya sambil mengusap perutnya sendiri. Wajahnya mendung tak dapat ditutupi. Bella merasa hampa setelah dia berpisah dari pria yang saat ini sudah memberinya kesempatan menjadi seorang ibu. 3 bayi di dalam rahimnya adalah satu-satunya hadiah yang Bella bawa pergi dari laki-laki itu. Pasti sekarang dia sedang bahagia dan merencanakan pernikahannya dengan wanita itu. Bella menggumam sambil melepas satu helaan nafas panjang dari bibirnya. Rasa sesak kembali memenuhi rongga dadanya. Sekuat apapun Bella mencoba melupakan kenangannya dengan Darren, namun ternyata rasa itu sangat kuat terpatri di lubuk hati. Mencintai Darren sudah menjadi sebuah kebiasaan yang selama ini tanpa sadar telah Bella lakukan diam-diam dalam hidupnya. Dan bukankah sebuah kebiasaan itu akan sulit untuk dihilangkan jika sudah mendarah daging? Bella menjatuhkan pandangannya pada hamparan pantai di belakang rumahnya. Setidaknya di tempat baru yang sangat indah ini, dia bisa menjalani hidupnya dengan nyaman tanpa harus takut diganggu oleh siapapun. Ya, siapapun. Terlepas dari permasalahannya dengan Darren yang sangat pelik, Bella baru mengetahui fakta tentang ayahnya yang ternyata sudah membohonginya habis-habisan selama ini. Hiro menceritakan padanya beberapa hari yang lalu. Ternyata Gavendra juga ikut menyelidiki soal ayahnya yang menurut pria itu sangat mencurigakan dari awal Bella menceritakan permasalahan hidupnya. Bella tak mengira ayahnya akan tega membohonginya dengan memanfaatkan adiknya sebagai alasan untuk memerasnya. Lagi-lagi Bella menghela nafasnya. Takdir memang terkadang terlalu lucu untuk dirinya. Saat Bella sibuk melamun, sebuah usapan lembut di punggungnya berhasil membuat perhatian Bella teralihkan. "Bella." Suara bariton yang memanggilnya lembut membuat Bella langsung menoleh dan berbalik. "Tuan Gav." Bella mematung dengan wajah syok. Gavendra sudah berdiri menjulang dengan senyum hangat yang terlihat menawan. Sudah seminggu Gavendra tak memberinya kabar. Dia hanya bilang akan secepatnya menyusul Bella kemari saat urusannya di kota London sudah selesai. Dia pikir Gavendra masih sibuk mengurus pekerjaannya di sana, nyatanya pria tampan itu kini sudah berdiri tegap di hadapannya. "Aku pulang Bella. Tidakkah kamu mau memberiku pelukan selamat datang?" Gavendra bertanya sambil menjatuhkan tas bawaannya ke bawah. Lalu dengan senyum semakin merekah, laki-laki itu pun merentangkan kedua tangannya lebar-lebar ke hadapan Bella. Bella masih mematung, antara masih syok dan juga bingung. Dia syok melihat kedatangan Gavendra yang tiba-tiba dan bingung ketika melihat Gavendra meminta satu pelukan dari dirinya. "Bella." Gavendra masih menunggu, dengan senyum yang tak luntur seinci pun. Dengan langkah ragu, Bella akhirnya menggerakkan langkahnya, kaku seperti robot. Bella harus ingat, Gavendra sudah memberinya banyak kebahagiaan selama ini. Hidup baru tanpa rasa takut di tempat yang seindah ini. Tidak apa-apa, hanya sebuah pelukan tak sebanding dengan semua yang sudah diberikan pria itu. Begitu wanita itu tepat berada di depannya, Gavendra langsung menarik tubuh itu jatuh dalam pelukannya. Erat dan seketika mampu menghadirkan rasa aman di dada Bella. "Aku senang melihatmu baik-baik saja."
Gavendra berbisik sambil meletakkan wajahnya di bahu Bella. Tangan kokohnya mengusap belakang kepala Bella dengan lembut. Bella menyunggingkan senyum. Dia baik-baik saja. Mungkin lebih tepatnya hanya mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Gavendra melepas pelukannya, lalu menatap lurus wajah cantik di hadapannya. "Apa kamu bahagia tinggal di sini?" Bella mengangguk. "Tempat ini sangat indah, Tuan Gav. Terima kasih karena sudah memilih tempat ini sebagai tempat pelarianku." Gavendra menggenggam tangan Bella untuk berjalan kembali ke arah teras belakang. Dia dan Bella berdiri menghadap pemandangan yang sama, hamparan pantai dan laut lepas yang sangat indah sejauh mata memandang. "Ini kampung halaman ibuku, Bella. Tempat masa kecilku." Sepasang mata Bella melebar mendengarnya. "Benarkah? Lantas, di mana ibu tuan sekarang?" "Di surga, Bella." Senyum manis lepas dari wajah pria itu, menutupi kerapuhan hatinya yang ia sembunyikan di dalam dada. Gavendra pikir dia pintar memainkan mimik wajahnya. Nyatanya Bella masih dapat menyadari kesedihan di balik senyuman itu. Wanita itu menyerongkan sedikit tubuh menghadapnya. Tangannya kemudian terulur dan mengusap lembut bahu Gavendra. "Ibu tuan pasti bangga memiliki anak sebaik tuan." Gavendra tertawa renyah. "Aku baik-baik saja, Bella. Terima kasih banyak sudah memujiku, itu sedikit menghibur." "Aku sedang tidak memuji. Kenyataannya memang demikian. Tuan sangat baik. Meski kita baru mengenal, tapi Tuan mau membantuku menyelesaikan masalahku. Terima kasih walau aku rasa kata terima kasih saja tidak akan cukup." Bella berkata sambil tersenyum tulus ke arah laki-laki yang kini ikut memutar tubuh, menghadap ke arahnya. Gavendra terdiam, membiarkan sepi mendominasi sesaat. Lalu ketika akhirnya dia bisa mengendalikan debar jantungnya yang tadi tiba-tiba meningkat hebat, Gavendra merengkuh bahu Bella dan membawa wanita untuk kembali menatap pemandangan indah di depan mereka. "Anggap ini bukan tempat pelarian, Bella. Dan oh ya, jangan memanggilku dengan embel-embel tuan lagi. Mulai sekarang, cukup panggil aku dengan sebutan Gavendra. Hanya Gavendra." Gavendra menitah sambil mengembangkan senyum lebar. Tolong, ini hanya permintaan kecil. Aku ingin kamu memanggil nama saja, lagi pula aku bukan lagi atasanmu, Bella. Kamu sudah tidak bekerja di tempatku." Lama Bella menimbang, akhirnya dia pun mengangguk mengiyakan. "Baiklah, Tuan Gav. Maksudku Gavendra." Katanya Tuhan Maha membolak-balikan hati manusia. Kenyataan itulah yang saat ini tengah Miranda rasakan pada hubungannya dengan Darren yang terasa hambar. Darren sudah berubah dan Miranda merasa perasaan laki-laki itu kepadanya sudah tidak sebesar dulu lagi. "Hai, sudah lama menunggu." Darren baru saja sampai di restoran tempat mereka janjian makan malam. Pria yang saat ini terlihat tengah mengenakan setelan jas hitam di tubuh tegapnya itu tampak melepas senyum kecil saat Miranda menoleh ke arahnya. "Aku juga baru sampai, duduklah." Miranda mempersilahkan. Setelah seorang waiter datang dan mencatat pesanan keduanya, Miranda kembali mengalihkan tatapannya pada laki-laki di sebelahnya. Darren tampak sibuk dengan ponselnya. Sesekali terlihat dia menghela nafas gusar. "Kamu masih sibuk? Kenapa memaksakan diri untuk memenuhi undangan makan malamku ini?" Pertanyaan yang baru saja dilontarkan Miranda itu akhirnya mampu membuat Darren mengangkat wajah untuk menoleh ke arah wanita itu. Darren meletakkan kembali ponselnya ke dalam saku jas dengan raut bersalah ketika menemukan kesedihan di wajah Miranda. "Maaf, aku sedang membalas pesan dari Amora." Darren meraih tangan Miranda lalu mengusapnya lembut. "It's okay. Apa Amora baik-baik saja?" "Iya, dia baik-baik saja." Perbincangan yang terkesan tak menarik lagi. Miranda lebih banyak bertanya dibanding Darren. Darren hanya menjawab seperlunya. Lalu selebihnya laki-laki itu kembali sibuk dengan dunianya. Darren, Tanpa menoleh ke arah Miranda, Darren sibuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya.
Suara alunan musik jazz mengiringi makan malam mereka kali ini. Aku ingin pernikahan kita dipercepat saja. Miranda akhirnya meminta. Darren yang sedang mengunyah makanannya kontan menoleh kaget. Dia menelan makanan di mulutnya susah payah. Diletakkannya sendoknya kembali ke atas piring. Lalu Darren menatap Miranda dengan kedua alis tebalnya yang saling bertaut. Dipercepat. Miranda mengangguk mantap. Bukan tanpa sebab Miranda ingin memajukan rencana pernikahannya ini. Miranda merasa perlu mengamankan Darren dalam genggamannya. Melihat Darren banyak berubah belakangan membuat hati Miranda gusar. Dia takut akan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai harapannya. Kenapa buru-buru? Darren menyenderkan punggungnya ke sandaran kursi, tangannya mengetuk-ngetuk ujung piring di depannya dengan gerak tubuh yang terlihat gelisah. Melihat dari reaksinya, Darren sepertinya keberatan dengan usul yang baru saja dilontarkannya. Miranda meraih tangan pria itu lalu menggenggamnya erat. Aku tidak buru-buru. Lagi pula mau menunggu apa lagi? Kita sudah bukan anak remaja lagi yang dipusingkan dengan urusan kencan-kencan tidak jelas. Aku ingin menikah dan memiliki keluarga kecil bersamamu. Darren menghela nafas, mencoba mengusir kegamangan yang semakin pekat dirasakannya. Aku masih belum memikirkan soal itu, Mir. Kita baru saja bertunangan. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Jawaban yang sama sekali tidak memuaskan bagi Miranda, tapi lebih baik daripada usulnya itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Darren. Baiklah, aku akan memberikanmu waktu untuk berpikir. Miranda kembali mengusap tangan laki-laki itu sambil memaksakan satu senyum tersungging di wajah cantiknya. Brengsek. Darren menendang udara dengan kaki panjangnya. Dia berjalan sempoyongan memasuki halaman mansionnya yang cukup luas. Jalannya tak tentu arah, sesekali ia meracau sambil mengeluarkan umpatan-umpatan yang tak jelas. Tuan muda. Damian yang baru saja keluar dari pintu utama terkejut saat melihat kedatangan Darren yang tanpa kabar lebih dulu. Hari sudah sangat larut. Damian pikir Darren malam ini akan menginap di rumah tunangannya Miranda setelah mereka melakukan makan malam romantis sama-sama. Tapi nyatanya laki-laki itu malah sudah kembali ke tempat ini lagi. Tuan mabuk berat, Nyonya Miranda menyuruhku mengantarkan Tuan pulang karena Tuan terus memaksa ingin kembali kemari. Keanu, supir Miranda, mencoba memberi laporan singkat pada Damian. Damian menghela nafas sambil memperhatikan wajah Darren yang terlihat sangat kacau. Baik, pergilah ke Anu. Terima kasih sudah mengantar Tuan Darren pulang. Laki-laki yang memakai kaos polos berwarna abu itu tampak mengangguk. Kemudian ia langsung pamit dengan sopan dari hadapan Damian dan Darren. Damian memapah tubuh besar Darren memasuki pintu utama mansion. Dengan susah payah akhirnya dia berhasil membawa laki-laki itu masuk ke dalam kamarnya. Bella. Di mana kamu, Bella? Damian yang sedang melepas sepatu Darren sedikit tersentak ketika mendengar racauan laki-laki itu. Kedua mata Darren mulai terpejam, namun mulutnya masih mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak sep-braunnya jelas. Tuan muda tidurlah, Anda harus istirahat. Besok siang kita masih harus pergi untuk melakukan meeting penting bersama kolega. Di mana Bella Kudam? Kenapa dia pergi dariku? Damian memilih tak menggubris lagi. Dia terus melakukan kegiatannya, kali ini membantu mencopot kaos kaki hitam yang membalut telapak kaki Darren. Setelah membetulkan posisi tubuh Darren agar nyaman berbaring di kasur besarnya, Damian akhirnya menyelimuti tubuh laki-laki itu. Selamat malam Tuan. Damian berdiri hendak mematikan lampu di ruangan itu, namun gerakannya sempat tertahan ketika ia mendengar isak lirih terdengar di belakang tubuhnya. Memutar badan karena rasa penasaran, Damian malah terkejut menemukan Darren tengah meringkuk rapuh memeluk tubuhnya sendiri di atas kasur. Kedua sudut matanya yang terpejam tertarik karena isaknya yang begitu kuat. Sementara lelehan cairan bening mulai terlihat mengalir bebas membasahi garis wajah tegasnya. Tuan.
Damian menghembuskan nafas kasar menyaksikan pemandangan memilukan itu. Baru kali ini Damian melihat tuannya sehancur ini. Kepergian Bella sepertinya benar-benar berpengaruh besar pada kestabilan emosi Darren. Darren kehilangan dirinya sendiri. Dia bahkan sudah tak fokus lagi pada sekelilingnya. Bawa Bella kemari Dam. Katakan padanya, aku. Jeda itu Damian biarkan agar Darren merampungkan kalimatnya. Aku mencintainya. Aku ingin dia kembali. Damian tak terkejut sama sekali, dia sudah menduga dari awal. Akhirnya Darren menggakui perasaannya sendiri.